Coba lihat, wallpaper apa yang kamu pasang di ponselmu? Untuk menghemat waktu dan biaya, sebaiknya ganti wallpapermu dengan warna hitam. Tapi, trik ini tidak berlaku pada semua jenis layar. Biar kujelaskan alasannya. Saat ini, layar ponsel lazimnya berjenis LCD dan AMOLED. LCD kependekan dari Liquid Crystal Display. Jenis layar ini digunakan pada TV, monitor, dan ponsel pintar. Di dalamnya terdapat kristal asli. Karena tidak bisa memancarkan cahaya, kristal-kristal ini memanfaatkan sumber cahaya yang ada di belakangnya. Proses ini memerlukan banyak daya, dan trik wallpaper hitam tidak akan berfungsi pada ponsel jenis ini. Setiap kali ponselnya aktif, semua piksel juga akan menyala, sehingga warna wallpaper tidak akan memberi pengaruh. Layar ponsel model baru umumnya berjenis AMOLED, yang memiliki matriks aktif dan terbuat dari bahan organik. Jenis layar ini bisa menghasilkan cahaya sendiri, sehingga tidak perlu disinari lampu dari belakang. Piksel bisa dimatikan, dan warna hitam pekat bisa terlihat. Daya baterai pun akan jauh lebih awet kalau wallpaper di lock screen dan home screenmu berwarna hitam pekat. Fungsi layar LCD memang terus ditingkatkan, tapi tetap saja masih tertinggal dari teknologi OLED. Dengan teknologi ini, warna layar akan terlihat lebih beragam. Corak warna hijau dan birunya lebih bervariasi, dan warna putihnya murni tanpa campuran warna biru. Foto pun akan terlihat lebih cerah. Dengan teknologi ini pula, layar ponsel bisa ditekuk dan dilipat, karena desainnya menjadi sangat tipis. Kamu ingin menghemat baterai ponselmu tapi layarnya bukan OLED ya? Tenang, tips berikut ini bisa diterapkan di banyak ponsel. Pakai versi Lite. Kebanyakan aplikasi media sosial dan komunikasi punya versi Lite, mini, atau versi web progresif. Awalnya, versi ini didesain untuk menarget pasar yang sedang berkembang dan dikhususkan untuk ponsel yang prosesornya pas-pasan. Tapi versi ini banyak tersedia di seluruh dunia dan bisa berfungsi di banyak ponsel. Semuanya punya fitur dasar yang kapasitasnya lebih kecil, performanya lebih cepat, dan lebih hemat daya. Ketahui penguras daya bateraimu. Lihat pada penggunaan baterai, lalu ketuk aplikasi yang paling banyak mengonsumsi bateraimu. Bagian ini menampilkan aktivitas di berbagai aplikasi selama 24 jam atau 10 hari. Kalau kamu tidak terlalu sering menggunakan aplikasi tapi konsumsi baterainya paling banyak, kemungkinan ada bug-nya. Coba tutup paksa dan install ulang. Kalau layar ponselmu OLED, pilih mode gelap. Kebanyakan aplikasi, misalnya aplikasi media sosial dan pembaca e-book, sudah dilengkapi dengan mode gelap. Dibandingkan dengan versi reguler, mode ini bisa menghemat daya sampai 60%. Selain itu, ponsel terlihat lebih modis dan bisa mengurangi ketegangan mata saat digunakan dalam gelap. Atur GPS bawaan. Kalau kamu pengguna Android, ubah mode lokasimu ke perangkat saja dan matikan pemindai Wi-Fi dan Bluetooth pada pengaturan lokasi. Pada iPhone, nonaktifkan semua layanan lokasi atau matikan fitur seperti populer di dekat saya, iklan berbasis lokasi, dan atur zona waktu di tab layanan lokasi. Nonaktifkan Hey Siri kalau kamu tidak begitu membutuhkannya. Fungsi ini sangat menguras baterai, karena ponsel selalu menunggumu mengucapkan kata-kata ampuh ini. Google Assistant juga sama. Fungsi ini juga akan melacak lokasimu untuk memberikan informasi yang paling berguna. Jadi, matikan saja, kecuali kamu bergantung padanya. Jangan aktifkan update otomatis. Merefresh aplikasi di background selalu membuat aplikasi tetap terupdate. Aktivitas ini juga mencatat kebiasaanmu menggunakan ponsel, sehingga akan mendahuluimu sebelum kamu mengaktifkannya. Akibatnya, baterai ponselmu akan terkuras. Sebaiknya, nonaktifkan dan perbarui aplikasi favoritmu secara manual saat baterainya cukup. Matikan semua fitur yang tidak digunakan. Matikan hotspotmu kecuali kamu sedang berbagi data seluler. Wi-Fi juga tidak perlu menyala 24 jam sehari selama 7 hari seminggu. Kalau sudah begini, ponselmu akan terus mencari hotspot yang menyala. Matikan juga Bluetooth-nya saat kamu tidak menggunakan headset nirkabel. Kurangi gerakan. Beberapa ponsel punya fungsi gerakan di background.
Saat kamu bergerak, gadget, ikon aplikasi, dan background seolah juga ikut bergerak, sehingga akan memboroskan daya baterai. Wallpaper live dan dinamis juga sama, pakai saja yang statis. Memangnya getaran benar-benar diperlukan? Meski dalam mode senyap, getaran mengonsumsi banyak energi. Sudahlah, matikan saja semua suara di ponselmu demi kebaikan bateraimu. Kalau kamu pengguna Android, coba aplikasi Lock Screen. Kamu bisa mengaturnya agar menampilkan informasi yang terpenting saja. Tak perlu repot-repot menyalakannya berkali-kali. Notifikasi dari aplikasi pilihan, acara mendatang, cuaca, pemutar musik, menjepret, dan mengirim foto selfie, semuanya bisa ditampilkan dengan aplikasi Lock Screen. Durasinya juga bisa diatur agar lebih menghemat baterai. Matikan beberapa piksel layarmu secara manual. Untuk mengaktifkan fungsi ini, install aplikasi di ponsel berbasis OLED. Karena pikselnya sangat banyak, perbedaannya tidak akan begitu teramati. Ya, mungkin layarnya akan sedikit meredup. Jumlah piksel yang akan dimatikan bisa kamu atur, tergantung banyaknya daya yang ingin kamu hemat. Nonaktifkan push data. Saat menyala, ponselmu akan mengunduh email dari server secara otomatis. Kamu memang akan selalu terupdate dengan informasi, tapi bateraimu akan cepat habis. Sebagai alternatif, atur frekuensinya. Misalnya setiap 15 menit sampai setiap jam. Perbedaannya akan sangat terasa. Bersihkan cache, atau transfer saja uang cashmu padaku. Haha, mana kamu mau, ya kan? Kalau kamu tidak lagi memerlukan file-file sementara atau yang sudah menumpuk, hapus saja. Lakukan secara rutin agar ponselmu tidak kepenuhan dan sering kepanasan. Bateraimu akan awet. Gunakan aplikasi terbaru. Aplikasi terbaru punya fitur keamanan yang lebih baik. Bug-nya juga diperbaiki sehingga lebih ramah pada baterai dan backup ponsel. Jangan hentikan aplikasi yang tidak digunakan. Biarkan aplikasi ini berjalan di background. Dengan begini, kamu tidak perlu merestart semuanya, yang akan mengonsumsi banyak energi saat aplikasinya diperbarui. Oh iya, satu lagi. Mau coba ponsel hamsterku saja? Tidak pakai baterai kok. Isinya cuma hamster imut yang sedang jogging di roda putar untuk menghasilkan daya listrik. Canggih kan? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.